Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Romi. Ya, ini kita bisa santai dulu sini dulu sebentar di ruang guru Iya ini. Pak. Habis apa ya, ngajar tadi ya. Iya Pak. Ya. Berapa kelas tadi ngajarnya? Ipat mengajar tadi 3 kelas Pak. 3 kelas, ya. Kelas berapa kira-kira? Kelas matematika tingkat lanjut untuk kelas 12 dan matematika wajib untuk kelas 11 Pak. Kelas 11. Ya, capek kira-kira udah masuk 2 kelas itu. Masih bisa ya barangkali. Capek sedikit Pak. Insya Allah masih Pak. Ya. Mari kita sebentar dulu bincang-bincang di sini. Menindaklanjuti kemarin Bapak sempat gitu kan, kirim pesan ke saya gitu kan, minta ada kita pertemuan pada hari ini. Yang kemarin Bapak baru bilang bahwa ada sesuatu yang ingin kita diskusikan gitu. Nah, apa barangkali yang Bapak temukan, apakah ada masalah atau apa dalam pelaksanaan tugasnya? Silakan diceritakan ke saya di kesempatan ini. Iya Pak. Jadi terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk bersama hari ini mendengarkan cerita IPAT Pak. Jadi kemarin ketika IPAT melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, IPAT melaksanakannya itu dengan tujuan melihat anak-anak ini aktif di dalam kelas, pembelajaran interaktif yang IPAT gunakan. Jadi tujuannya yaitu agar anak-anak ini mampu memahami mengenai matriks Pak, terutama pengenalan matriks. Apa itu matriks, kemudian apa itu baris, apa itu kolom, dan bagaimana menamakan matriks serta menentukan ordo matriks. Itu inti dari pengenalan matriks. Tujuannya adalah anak-anak ini nanti mampu mempresentasikan hasil yang setelah mereka kerjakan dalam diskusi kelompok. Ketika dalam pengerjaan kelompoknya, Pak, anak-anak ini sebenarnya sudah paham, sudah mampu menjawab LKPD itu dengan baik. Tetapi permasalahannya timbul ketika anak-anak ini mempresentasikannya, Pak. Terlihat di saat mereka mempresentasikan itu, anak-anak ini masih ragu dan terkesan takut untuk menjawab. Padahal jawaban yang ada di dalam LKPD itu sudah, menurut saya sebagai seorang gurunya itu sudah betul, tinggal bagaimana mereka mampu untuk mengkomunikasikan. Jadi itu sebenarnya permasalahan yang saya ingin sampaikan kepada Pak Romi. Iya. Berarti pas presentasinya ya. Iya Pak. Harusnya itu kan menjadi bagian yang lebih bersemangat anak-anaknya seharusnya gitu kan. Iya Pak. Dan hasil kerjanya gitu ya. Bapak membuat kondisi pembelajarannya tadi dengan berkelompok berarti ya? Iya Pak. Gambarannya pengelompokan siswanya tadi ketika pembelajaran itu menggunakan pola apa? Ya, jadi ketika IPAT membagi kelompok itu Pak, IPAT cuma sekedar menghitung, silakan anak, karena IPAT mau membagi dia dalam 4 kelompok, silakan anak-anak Ibu bagi, berhitung mulai dari 1 sampai 4, kemudian berulang lagi, seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah melakukannya. Jadi pengelompokannya IPAT lakukan dengan cara berhitung, Pak. Iya. Jadi boleh dikatakan ini acak lah gitu ya? Iya, acak Pak. Tidak kita gunakan kebutuhan belajarnya yang menjadi dasar di kelompok ya. Iya Pak. Ya. Ini polanya udah baku Bapak lakukan seperti ini atau untuk yang kali ini saja? Sebenarnya Pak, untuk pembelajaran berkelompok itu sudah sering IPAT lakukan. Cuma saat ini yang agak sedikit berbeda itu adalah IPAT memberikan mereka media pembelajaran. Selain duduk berkelompok itu, IPAT berikan mereka media pembelajaran berupa video dan bahan ajar serta buku paket Pak. Jadi di LKPD itu mereka disuruh menjawab soal-soal yang ada di situ berdasarkan media pembelajaran yang IPAT lakukan. Tujuannya kan sebenarnya kalau misalkan mereka paham dengan gaya belajarnya Pak,
mereka akan memilih sendiri dengan menggunakan apa mereka akan mencari materi menjawab LKPD itu. Tetapi ternyata mungkin karena acak pembagian kelompoknya tidak nampak penggunaan media itu jadinya Pak. Iya, iya. Berarti tidak begitu kelihatan ya bentuk kerjasamanya sesuai dengan Iya, gayanya masing-masing berarti ya. Jadi saya iya ulangi lagi Pak. tadi, ya ketika Bupati melakukan penerapan pembagian kelompok dengan cara acak tadi itu, apakah untuk kali ini saja atau sebelumnya sudah pernah Mm-mm. Bupati menggunakan pola yang lain? Oh, sudah Pak, kalau pengelompokan itu lebih sering saya lakukan dengan acak. Cuma perbedaannya Ya, untuk mempresentasikan ini mungkin Pak yang berbeda. iya, iya. Saya biasanya untuk mempresentasikan saya tidak meminta anak untuk mengkomunikasikannya Pak. Cuma sekedar Iya. menjawab di papan tulis sudah duduk aja gitu Pak. Jadi tidak ada anak ini saya suruh untuk berbicara. Di situ mungkin Pak perbedaannya dari pembelajaran sebelumnya. Iya, iya, iya. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung itu yang ketika presentasinya yang Bapak nilai tadi tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, itu Iya terjadinya Pak. semua kelompok kah atau hanya pada kelompok tertentu saja gitu? Hmm, dari pembelajaran yang Ipat lakukan kemarin itu tampak hampir di seluruh penampilan kelompok itu, Pak. Hmm, Jadi hmm. yang terlihat aktif itu memang hanya anak-anak yang memang sudah terbiasa aktif di dalam kelas. Iya, iya. Padahal Pak, mereka itu kan sudah memegang jawabannya masing-masing. Tinggal Hmm, untuk menuliskan atau menjawabnya, mengkomunikasikannya di depan. Itu yang mereka saling apa namanya nih Pak, saling dorong-dorong untuk menjawab. Padahal kan iya, tuntutannya adalah mereka harus ada peran di situ masing-masingnya Pak. Terlihat bahwa semua anggota kelompok itu mereka harus aktif. Itu yang hampir semua kelompok tidak nampak. Dan nampak. harapan Pak sebenarnya kalau misalkan kelompok satu itu sudah tampil, untuk Hmm, kelompok-kelompok berikutnya itu mereka bisa memperbaikinya. Tapi ternyata itu tidak terlihat Pak gitu. iya, iya. Berarti yang terlihat di sini ada hambatan gitu ya dari sisi siswanya berarti Iya, ya, dari sisi murid. iya Pak. Kenapa kok tidak keluar gitu kan keaktifannya ketika presentasi. Menurut Bopat gitu kekuatan lain yang mungkin yang Bopat miliki selama ini gitu kan yang berbeda dari apa yang Bopat tampilkan ketika pertemuan kemarin itu apa yang lain kira-kira? Hmm. Mungkin Pak, kalau bisa direfleksi kayaknya kekurangan IPAT yang sebelum masuk kekuatan ya Pak, Ya, kekurangan IPAT tuh selama ini mungkin belum apa namanya terlalu sering menerapkan pembelajaran yang meminta anak untuk berperan aktif hmm, mengkomunikasikan hasil jawabannya. iya, iya, Jadi IPAT apa namanya nih Pak, kekuatan yang untuk selanjutnya itu kalau IPAT berharapnya bisa melakukan pembelajaran yang memang aktif Pak keseluruhannya, mempersiapkan pembelajaran yang memang menimbulkan pembelajaran aktif gitu Pak. iya, iya, iya. Jadi sebenarnya Bapak sudah biasa gitu ya menerapkan yang seperti ini, mengkondisikan gaya pembelajaran yang membuat siswanya aktif gitu ya. Ya. Iya Pak. Tapi kenyataannya yang kali ini kenyataannya berbeda yang terlihat gitu kan gitu. Gitu. Iya. Dari segi konten yang Bupat siapkan seperti materi, media-media gitu, ada nggak kira-kira yang ada bentuk yang berbeda dari yang biasa Bupat lakukan kepada materi-materi yang sebelumnya? Mungkin media yang berbeda itu tadi tuh Pak, media yang memang biasanya yang IPAT terapkan pembelajaran itu cuma hanya LKPD, kemudian IPAT memberikan bahan ajar, tapi cuma sekedar sekilas, dan IPAT yang lebih banyak menerangkan. Kalau ini media pembelajarannya yang berbeda itu adalah IPAT menggunakan video pembelajaran. Di sini sebenarnya tampak Pak perbedaan anak-anak ini, mereka mampu mengikuti. Cuma Ya, itu tadi Pak, mereka tidak mampu untuk mengkomunikasikannya, itu saja mungkin Pak. ya, ya. Jadi ini terjadi kan pada beberapa anak berarti Bapak ya.
Iya, iya Meskipun Pak. klik profilnya Bapak juga sudah ada ya datanya, seperti ini. Nah, dari kenyataan yang ada itu, apa tindakan yang di kegiatan pembelajaran berikutnya yang dapat Bapak rencanakan untuk dilaksanakan? Iya Pak. Rencana IPAT akan melakukan pembelajaran yang serupa sebenarnya Pak, tapi tinggal meningkatkan kekonsistenan IPAT, bagaimana melatih anak untuk mampu menyampaikan informasi yang mereka dapatkan atau jawaban yang mereka peroleh ke kawan-kawan yang lain. Itu saja mungkin Pak. Jadi kekonsistenan IPAT sebagai seorang guru melatih anak-anak ini untuk mau berbicara di depan, mengkomunikasikan hasil yang mereka dapatkan di depan kelas. Jadi harapan IPAT ke depan, IPAT bisa terus menerapkan pembelajaran yang serupa sebenarnya, tapi lebih menuntut anak-anak ini bukan ke konten, tetapi ke keterampilan mereka untuk berbicara gitu Pak. Ya, di prosesnya berarti ya. Iya Pak. Menyangkut proses yang terjadi di kerja kelompoknya gitu kan, tindakan apa yang bisa Bapak lakukan di situ yang bisa berkontribusi untuk memperbaiki keadaan ini? Mungkin kontribusi IPAT sebagai seorang guru bisa saja IPAT membuat sebuah pembelajaran yang membuat LKPD yang memang menuntun anak untuk mampu berbicara dengan runut Pak. Nah, jadi LKPD yang memang mampu anak-anak ini mengkomunikasikan hasil jawaban. Jadi secara tidak langsung dalam menjawab sebenarnya mereka sudah dilatih untuk berbicara gitu Pak. Ya, ya. Dari tindakan yang sudah Bapak lakukan itu, kita tentu ingin hasilnya maksimal, itu Bapak, seperti yang harapan kita Iya tadi. Pak. Kalau di posisi saat ini kira-kira yang sudah Bapak lakukan itu, kalau misalnya kita berdasarkan pada skala 1 sampai 5 gitu, sekarang sudah berada di posisi mana kira-kira? Kalau yang baru IPAT lakukan itu mungkin baru pada skala 6 atau 7,5 lah Pak, 6 sampai 7,5 baru. Ya, di skala 1 sampai 10 ya. Iya. Ya, 6 sampai 7,5 itu. Harapannya tentu kalau dari apa yang kita inginkan dengan tindakan yang kita rencanakan akan kita lakukan tadi, harapannya berada di posisi mana? Kalau secara pribadi Pak pengennya sih langsung ke 10 ya Pak, tapi itu tidak mungkin. Nah, maka kita mungkin berangsur Pak, kalau bisa dari 7 itu dia berangsur ke 8 dulu Pak. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kemudian selanjutnya sehubungan dengan tindakan yang akan dilakukan, Bapak mengajar kan bukan di satu kelas ya? Tidak Pak. Nah, mengajar di kelas yang lain dengan pola yang sama atau berbeda polanya gitu kan, ada nggak barangkali bisa menjadi sebuah inspirasi dalam mendukung untuk tindakan perbaikan yang bisa Bapak lakukan ini? Oh iya Pak. Jadi kalau kemarin itu pembelajaran interaktif itu IPA terapkan di kelas yang di 11 F1 namanya ya Pak ya. Kemudian di hari berikutnya IPA terapkan lagi di 11 F3 Pak. Tetapi berbeda pola ketika IPA membuatnya sesuai dengan gaya belajar. Jadi belajar anak ini mungkin lebih memberikan hal yang berbeda Pak. Jadi dia di dalam itu satu frekuensi tibanya. Jadi mereka mampu saling bekerja sama untuk menyelesaikan satu permasalahan dan mampu mempresentasikan itu dengan lebih baik dari kelas yang sebelumnya. Jadi pembagian peran mereka di dalam kelompok itu sudah sangat terlihat Pak. Iya, iya, iya. Berarti di sini ada bagian yang bisa kita jadikan model Bapak ya. Jadi artinya kita sedikit rubah polanya, di kenyataan yang kita temukan terjadi berbeda juga apa yang terjadinya, tertakut juga kepada hasilnya tadi gitu kan. Berarti Bapak di sini sudah bisa gitu mengambil bagian daripada tindakan yang bisa kita lakukan itu, kita kaitkan dengan cara yang sudah bisa kita lakukan di kelas yang lainnya, dengan materi yang sama, dengan cara yang berbeda,
hasilnya kita temukan berbeda gitu. Dan dalam Iya hal ini Pak. Bapak sudah menemukan juga ada kelas yang hasilnya sesuai dengan harapan kan gitu tadi gitu. Iya Pak, ada. Jadi Ada. yang dapat kita ambil di sini bahwa bagian yang Bapak lakukan perubahan rupanya itu memberikan pengaruh kepada hasilnya tadi itu Bapak ya. Iya Pak. Tentu ke depan di pertemuan berikutnya, mungkin di materi yang berikutnya, tentu Bapak akan melakukan refleksi dari apa yang terjadi ini, kemudian Mhm. melakukan tindakan perbaikannya. Apa bentuknya kira-kira yang akan Bapak lakukan dan kapan kira-kira Bapak akan melakukan itu? Oke. Baik Pak, setelah IPAT merefleksi kemarin, IPAT berharap pembelajaran yang sama IPAT lakukan di kelas yang sama pada pertemuan berikutnya, yaitu pada materi jenis-jenis matriks Pak. Ya, Jadi IPAT akan menggunakan pola yang sama, yaitu pembagian kelompok, tapi mungkin IPAT dudukkan mereka kembali sesuai dengan gaya belajar, bukan yang kemarin masih IPAT campur, tapi IPAT posisikan mereka dengan gaya belajarnya Pak. ya, ya. Mm-mm. Jadi langsung kita lakukan di pertemuan minggu depannya, Bapak Iya ya. Pak, iya Pak. Ya, saya juga menunggu nanti hasilnya. Mudah-mudahan kita ada pertemuan berikutnya. Ini juga merupakan bagian daripada kita mengeksplor kemampuan kita, menemukan kenyataan hasilnya juga menjadi bagian daripada cara kita untuk memperbaiki pembelajaran kita. Saya Iya yakin Pak. Bapak punya komitmen dengan itu. Kita sensitif terhadap hasil pembelajaran siswa itu adalah sebuah kekuatan bagi kita sebenarnya. Ini kita Iya selalu Pak. berupaya untuk memperbaiki keadaan itu sehingga hasilnya mudah-mudahan seluruh pembelajaran kita laksanakan itu hasilnya selalu maksimal. Iya Uh, Pak. Barangkali sudah terjawab Bapak ya apa yang Iya kita Pak. hari ini Alhamdulillah. sudah apa? Gimana perasaannya? Barangkali dari pertemuan kita, saya tentu Hmm. berharap ada sesuatu yang bisa didapatkan. Silakan disampaikan Bapak. Ya Pak, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak hari ini untuk coaching. Dapat agak sedikit lega karena hal-hal yang tadinya tidak terfikir untuk IPAT melakukannya di dalam kelas, jadi terfikir Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini menjadi solusi bagi IPAT ke depan untuk menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi di dalam kelas dan mampu menciptakan anak-anak ini lebih aktif lagi Pak. Jadi terima kasih Pak. Bagus baik, sama-sama Bapak ya. Mudah-mudahan Iya Pak. kita sama selalu bisa saling ya berdampingan Iya. untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Demikian Iya Bapak ya, Pak. terima kita hari ini. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Romi. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang Pak Romi. Yang Bagaimana kabar Pak Romi siang hari ini? alhamdulillah sehat gitu kan. Cuma Iya Pak. tadi dari pagi saya banyak kegiatan sibuk, banyak mikir nih Bapak gitu. Kayak kemarin Baik Pak. saya kode Bapak gitu, saya mau ketemu hari ini gitu kan, mau dikonsultasikan, mau dibicarakan lah gitu. Iya Pak. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya Pak. Jadi kita luangkan waktu kita pada siang hari ini untuk saling bercerita atau Bapak menceritakan apa sebenarnya yang ada di hati Bapak saat ini, kira-kira yang menjadi membuat Bapak menjadi resah atau seperti apa, bisa Bapak ceritakan Pak? Ya, sebenarnya masalah seperti ini Bapak kabarnya. Saya mengajarkan di mata pelajaran teknik audio video namanya. Mengajar di kelas 12 gitu kan. Nah, 2 tahun yang lalu saya juga mengajar di kelas 11 gitu. Jadi materi itu biasanya dulu kalau saya mengajar di 2 tingkat 11 dan 12 itu boleh dikatakan saya mengiringi anak itu terus gitu kan, sejak dari dasar sampai kelanjutannya gitu. Nah, saya sekarang mengajar yang di bagian lanjutannya saja gitu kan. Jadi 2 tahun terakhir itu saya keduanya, sekarang hanya 1 yang di lanjutannya. Nah, kemarin ketika mengawali kegiatan pembelajaran,
ada hal yang di luar dugaan saya gitu kan. Saya bukan mengatakan bahwa pembelajaran di kelas 11-nya tidak sesuai, bukan gitu ya, tapi apa yang saya rencanakan, perangkat ajarnya, bahannya sudah saya siapkan gitu kan, tidak berjalan sesuai dengan saya harapkan. Nah, saya sudah menyiapkan bahan berupa LKPD, job sheet, peralatannya sudah lengkap saya siapkan gitu kan. Karena materinya kemarin itu menyangkut kepada penginstalasian dan pengoperasian perangkat audio video. Jadi itu materinya gitu. Jadi kemarin seperti biasa itu kan saya mempersiapkan hal yang seperti yang tadi, ada LKPD, job sheet-nya gitu kan, langsung nanti dalam desainnya itu anak-anak langsung bekerja melakukan tugas untuk yang tadi itu penginstalasian dan pengoperasiannya tadi gitu. Tapi ini yang berat saya mikirnya karena materi ini boleh dikatakan materi yang pentingnya gitu kan, karena betul-betul ini yang posisi ilmu yang sebenarnya di teknik audio video itu. Jadi saya kaget juga gitu kan ketika saya berikan pengantar sedikit gitu untuk pembelajaran gitu kan, mengulang menyebut-nyebut namanya gitu kan. Tapi ketika masuk ke bagian pekerjaan, saya kagetnya gitu kok kebingungan anak itu gitu. Ini apa ini gitu kan, dia tahunya nama gitu kan. Dia kenal nama ini ada digunakan dalam sistem ini. Tapi gimana cara penggunaannya gitu kan, apa fungsinya gitu kan. Mereka tuh kebingungan. Jadi karena lama dalam praktek itu kerjanya kelompok gitu kan. Jadi karena lama anak tuh bisa memulai, saya dampingi gitu kan. Saya lihat satu persatu apanya. Rupanya itu mereka ngaku bahwa mereka belum kenal ini gitu kan. Ini barangnya, taunya cuma nama. Jadi artinya istilahnya belum kenal lah gitu, karakteristik alatnya seperti apa gitu. Jadi terhadap tugas yang diberikan itu tidak bisa mereka selesaikan jadinya gitu. Dan ada 1-2 kelompok dari 5 kelompok itu ya sedikit-sedikit aja bisanya juga tidak begitu menonjol sesuai dengan saya harapkan gitu kan. Nah itu yang kegagalan saya kemarin di Bapak. Jadi artinya ini materi 1, minggu depan ada lagi materi 2 dan berikutnya cukup banyak gitu kan dengan pola yang seperti ini karena memang tujuan pelajarannya memang itu mampu menginstalasi dan mengoperasikan gitu kan. Makanya sini saya agak kaget juga dia gitu kan. Gimana nih apakah saya perlu rombak total ini program pembelajarannya gitu kan. itu yang saya pikir terpikir bagi saya gitu. Jadi artinya saya agak sedikit meleset lah gitu memprediksi pemahaman awal siswa ini kayaknya gitu. Saya anggap mereka sudah tahu, udah kenal gitu kan. Tahu-taunya belum. Nah, itu Bapak masalahnya gitu. Oke. Jadi dari cerita Pak Romi tadi kira-kira permasalahan inti Pak Romi itu terletaknya di mana, Pak? Kalau saya melihat itu seperti saya bilang tadi perencanaan saya itu, saya merencanakan langsung bisa masuk ke inti pekerjaan gitu kan. Taunya ada yang materi di situ atau kompetensi di kita namanya yang menjadi prasyarat gitu yang harus dikuasai murid itu rupanya belum gitu. Nah, itu masalah. Jadi artinya terkendala lah untuk bisa lanjut ke materi ini gitu. Jadi menurut Pak Romi bermasalah dari perencanaan Pak Romi untuk masuk ke materi saat ini gitu Pak? Ya, dan kemungkinan yang berikutnya juga akan terjadi seperti ini gitu kan, karena dalam urutannya itu, prasyaratnya itu mereka pelajari di kelas 11, itu sudah mereka kuasai itu apa nama alatnya, apa fungsinya, karakteristiknya gitu kan. Jadi di kelas 12, di mata pelajaran yang saya pegang ini, mereka itu anak-anak itu tinggal mengikuti tujuan pembelajaran yang ada di kelas 12 ini. Mereka mampu menginstalasi peralatan itu, nanti mengoperasikannya gitu. Jadi permasalahan ini indikator yang paling penting Bapak lihat itu terlihat di mananya Pak? Apakah indikatornya Pak, indikator permasalahan Bapak sebenarnya itu kalau kita lihat skalanya dari 1 sampai 10
permasalahan Bapak ini berada di skala berapa, Pak? Sebenarnya agak berat ini, mungkin di kisaran 6 lah itu posisi sekarang Bapak, karena ada Mhm. bagian yang di situ belum dikuasai murid gitu, itu yang menjadi Iya agak iya. beratnya gitu. Jadi artinya kalau Mhm. saya mau lanjut dengan apa yang materi yang ada di pelajaran saya gitu kan, saya harus ulang dulu bagian yang itu gitu, yang nampak gitu kan. Harus diulang di pembelajaran. Memang ulangnya tidak dari mengenali gitu kan, tapi bisa langsung masuk kepada karakteristiknya gitu kan itu. Sehingga ketika masuk ke materi saya, mereka sudah lancar gitu. Tapi kalau tanpa itu, mereka tidak bisa apa-apa gitu. Makanya kemarin boleh katakan itu mungkin dari 7 pembelajaran saya ada 4 itu yang sudah saya susun, tercapainya cuma 1 gitu kan itu. Nah itu, karena itu Iya. pun karena saya harus sedikit Oke. mengulas dulu gitu kan, mengulas dulu materi yang sebelumnya jadinya gitu. Iya, Pak. Kira-kira Pak dari skala 1 sampai 10 itu, untuk meningkatkan, atau untuk mengurangi permasalahan yang ada pada Bapak itu, kira-kira kekuatan apa pada diri Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini yang bisa Bapak, lakukan? Iya, eee, yang terpikir bagi saya ini Bu, dulu memang yang di kelas 11 itu kan, mata pelajaran prasyaratnya itu sempat saya juga yang pegang gitu kan. Jadi artinya adalah Iya. mungkin tanpa mengenyampingkan apa yang berlangsung sebelumnya, saya harus mengajarkan kembali itu materi itu di tingkat 12 ini sebelum masuk kepada yang tujuan pembelajaran saya gitu, itu jadinya gitu. Iya. Ya, tentu saja Mhm. ini, Kira-kira Pak dari apa yang sudah artinya di Bapak sini tentu sampaikan, apa rencana Bapak mhm, yang akan Bapak lakukan? yang nampaknya gitu, Bu, harus, saya harus revisi gitu kan program pembelajarannya, eee dari sebelumnya bisa langsung kepada penginstalasian gitu kan, pekerjaan intinya, saya harus tambahkan dulu tujuan pembelajaran itu untuk mengidentifikasi dulu gitu Bu, gitu. Jadi Mhm. mengidentifikasi peralatannya dulu, setelah itu baru bisa lanjut kepada yang penginstalasiannya itu. Jadi artinya yang terlihat bagi saya nampaknya itu, saya harus masuk ke bagian itunya dulu gitu. Kalau enggak Mhm nanti mhm. hasilnya enggak akan sesuai dengan tujuan gitu, pasti anak akan kebingungan gitu kan, nggak mampu menuntaskan pekerjaan itu jadinya gitu. Tentu Iya. saja tujuannya Kira-kira, tidak tercapai gitu. ya Pak, kira-kira dari rencana yang akan Bapak lakukan ke depan itu kapan Bapak akan terapkannya, Pak? Oh, saya sudah rencanakan ini, saya sudah gali kembali, eee, sesuai dengan target pembelajaran yang di tingkat 12 yang menjadi tanggung jawab saya. Saya sudah kumpulkan jenis-jenis itu topik-topik peralatan yang harus dikuasai oleh murid itu, eee yang akan diterapkan di mata pelajaran saya, itu saya harus masukkan kembali gitu. Di ibaratnya dia tuh ya harus masuk itu di tujuan pembelajaran di tiap materi yang akan saya berikan itu di awal gitu. Nah, Mmm, itu. Jadi artinya iya. bertambah jadinya AP-nya ATP-nya alur tujuan pembelajarannya gitu. Dia artinya harus dimulai dengan mengulangi yang lama tadi, baru bisa lanjut ke pelajaran. Itu yang saya lihat bisa harus harus dilakukan gitu Bu. Karena Mhm mhm. ya sulit ya bagi anak-anak untuk bisa langsung di ketemu bagian yang itu gitu. Iya, Pak. Itu yang Kira-kira terlihat gitu. nanti Pak Kalau mmm, setelah Bapak melakukan, sudah Bapak ikuti langkah-langkahnya dan Bapak lakukan, kira-kira, apa tolak ukur bahwa memang pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah berbeda dari pembelajaran yang sebelumnya? eee, mungkin yang saya jadi bandingan itu ketika, untuk bisa melakukan tugas atau pekerjaan yang menjadi target tujuan pembelajaran yang di kelas 12 yang saya pegang ini, memang diawali anak harus paham dulu dengan dasarnya tadi, Mmm, itu, mempelajari peralatan masing-masingnya itu secara terpisah gitu kan, baru akan iya. lancar. Maka untuk itu, dalam pikiran saya itu kalau saya masukkan itu,
insyaallah rasanya itu bisa dikejar kembali gitu kan, walaupun, Iya. agak sedikit bergeser gitu kan target waktu penyelesaian untuk tiap materi itu, karena Iya namanya iya. tujuan bertambah itu kan tentu direncanakan ini selesai 2 minggu, tentu bertambah jadi 3 minggu gitu kan, karena, dengan ada tambahan materi tadi gitu. Tapi Mhm. ya mudah-mudahan lebih lebih barangkali lebih prioritas itu kan, karena kalau Iya. tidak dilakukan cara seperti itu saya lihat nggak akan tuntas apa yang saya ajarkan, karena nggak akan mampu anak-anak masuk langsung ke pekerjaan itu gitu. Itu yang saya lihat gitu. Iya. Maka kemarin saya hubung itu agak cemas saya jadi karena ini baru mulai semester itu kan kok ketemunya kayak gini gitu. Jadi harus saya rombak total, rencana 1 tahun jadinya yang harus saya rombak gitu. Iya. Iya, betul betul, Pak. Kira-kira, itu sudah bagus sekali deh, Bapak, ya. Jadi, bagaimana komitmen Bapak untuk ke depannya untuk melaksanakan, program ini, Pak? Atau apa yang sudah Bapak rencanakan, bagaimana komitmen Bapak? Iya, tadi saya sudah pikir juga itu melihat di mana nanti permasalahannya. Mungkin ada satu hal yang kemarin agak kelupaan saya melakukan. Seperti saya bilang tadi, pelajaran itu dulu saya yang pegang 2 tahun yang lalu gitu kan, itu. Tapi Iya. ketika dilanjutkan oleh teman yang lain, saya lupa apa, untuk memantaunya gitu kan, melihat ibaratnya, Iya iya iya. lanjutannya saya yang pegang. Jadi artinya itu yang saya lupa kemarin itu, tidak melakukan koordinasi gitu kan dengan teman yang Mhm. menggantikan pegang mata pelajaran itu, dan akhirnya inilah ya keadaannya gitu. Jadi saya pikir nih, ini saya lupa gitu. Jadi Iya. itu bagian yang harus saya perbaiki gitu kan untuk ke depannya, karena boleh katakan ini materinya akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Jadi, saya akan Iya. lakukan kolaborasi lebih apalah dengan guru yang di kelas 11 sehingga betul-betul tuntas ke tingkat pemahaman dasarnya itu di kelas 11 kan, sehingga pas di kelas 12 bisa normal seperti target, awal gitu yang bisa saya terapkan gitu. Iya. Baik, Pak. Jadi dari inti pembicaraan kita pada siang hari ini sudah nampak ya, Pak, bahwa, Iya, permasalahan Bapak itu mungkin terletak pada di mana Bapak tidak, apa namanya tadi, belum mengulang kembali materi-materi yang ada pada iya, materi sebelumnya, sehingga anak-anak ketika Bapak mengajar dia menjadi bingung. Ke depannya Bapak iya, rencananya akan mengulang kembali dengan merombak, eee, apa istilah, program Bapak jadinya ya, Pak, iya, ya. iya, Tuh sudah jelas apa yang Bapak akan lakukan, target waktunya juga sudah jelas, komitmen Bapak juga sudah jelas. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak rencanakan ke depan, itu akan berjalan dengan lancar dan nampak terjadi perubahan di kelas Bapak. iya. Jadi Pak, mungkin, itu saja hari ini yang bisa kita bicarakan Pak. Kira-kira dari apa yang sudah Bapak Romi ceritakan, dari kegiatan kita pada siang hari ini, apa yang ada di perasaan Bapak? Oh, terus terang Bu, seperti yang saya ke Ibu kemarin itu saya gampangnya di situ, saya rombak programnya 1 tahun itu kan, luar biasa ini tentu ada Ya, yang dikorbankan, ada materi yang terpaksa tidak tuntas, saya takutnya itu ada materi yang tidak bisa tersajikan, itu saya takutnya gitu kan. Jadi ya, setelah diskusi dengan Ibu tadi saya melihat nih, solusi yang rencana mau saya ambil sepertinya ini sebuah solusi yang tepatlah untuk, permasalahan, mhm, pembelajaran saya ini. Dan Ibu sebagai coach saya kan sudah saya beritahu mengenai ini oke, gitu kan, mudah-mudahan ini, apa, selalu bisa ya. diingatkan Ibu ya, eee, bahwa solusinya Iya. yang saya lakukan seperti ini gitu. Mmm, Oke Pak, baik, terima kasih Pak, kita sudah membicarakan hal ini, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukannya lebih baik lagi ya Pak ya. iya Mungkin Pak, sama-sama. hari ini sekian saja karena kita ada kegiatan yang lain, mohon maaf jika ada salah ya Pak tadi. Baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Romi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pendampingannya. Baik, sama-sama Pak.